Manchester United tak jadi rekrut David De Gea. Manchester United terancam ditinggal kiper utamanya Andre Onana selama hampir sebulan di awal 2024 nanti. Onana bakal membela timnas Kamerun di putaran final Piala Afrika 2024. Kemungkinan Andre Onana cuti sempat memicu spekulasi Manchester United akan merekrut kembali kiper David De Gea. Pria Spanyol itu kebetulan masih menganggur hingga saat ini usai tidak memperpanjang kontraknya bersama Setan Merah. Bila Onana absen, Manchester United tinggal memiliki dua kiper yakni Altay Bayindir dan Tom Heaton. Isu perekrutan De Gea mencuat karena Bayindir masih belum punya pengalaman main di Liga Inggris, sedangkan Heaton sudah terlalu uzur untuk jadi kiper utama. Heaton sudah berusia 37 tahun. Namun kemungkinan perekrutan De Gea di Januari tahun 2024 ditepis oleh pelatih Manchester United Erik ten Hag. Pria Belanda itu menegaskan yakin dengan Bayindir dan Heaton sehingga tidak perlu ada tambahan tenaga darurat. Kami memiliki beberapa kiper yang kuat dengan Altay Bayindir dan Tom Heaton, jadi kami merasa nyaman. Tentunya kami berharap Onana bisa tampil semaksimal mungkin. Namun jika tidak, kami punya dua kiper bagus yang bisa menggantikannya, ujar ten Hag seperti dikutip dari Tribal Football. Ten Hag juga menegaskan hingga akhir Desember tahun 2023 ini, Onana belum meminta izin kepada dirinya untuk cuti sementara demi Piala Afrika 2024. Namun Ten Hag tidak akan menghalangi pemanggilan oleh timnas Kamerun untuk Onana. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini saat ini, tetapi jika mereka memanggilnya Anda tahu peraturannya. Kami telah membahasnya tetapi saya sangat nyaman, imbu Ten Hag. Onana merupakan salah satu pemain kesayangan Ten Hag. Manchester United merekrutnya dari Inter Milan musim panas lalu demi memuaskan Ten Hag yang menginginkan kehadiran kiper yang bisa melakukan build up dan ikut terlibat dalam permainan. Ten Hag sudah mengenal betul Onana karena sebelumnya pernah bersama-sama di Ajax Amsterdam. Sayangnya kiprah Onana di Manchester United kurang memuaskan. Dia kerap membuat blunder sehingga membuat Setan Merah tersingkir lebih dini di fase grup Liga Champions. Højlund alami seret gol. Manchester United berencana untuk datangkan Youssef En-Nesyri. Højlund yang masih kesulitan untuk tunjukkan ketajaman di Manchester United, membuat pihak klub diklaim ingin aktif datangkan penyerang anyar dan menaruh minat kepada pemain Sevilla, Youssef En-Nesyri. Di jendela transfer musim panas 2023 lalu, Højlund memang didatangkan Erik ten Hag untuk diplot bisa tingkatkan kualitas lini serang Manchester United. Akan tetapi, performa pemain asal Denmark itu belum menunjukkan kata positif. Karena di kompetisi Liga Inggris, dirinya tak kunjung bisa mencetak gol dari 14 pertandingan yang dimainkan. Dengan hal itu, Ten Hag pun berencana untuk mencari pemain anyar guna dijadikan sebagai kompetitor dari pemain berusia 20 tahun tersebut. Menurut laporan yang dilansir Goal, mata Manchester United tertuju kepada pemain Sevilla yaitu Youssef En-Nesyri usai dinilai bisa cocok masuk ke dalam skema permainan dari Ten sekitar Hag untuk tingkatkan produktivitas gol. Guna dapat menggaet En-Nesyri, sejatinya terbilang terbuka lebar, karena The Red Devils hanya membutuhkan dana 16 juta pound saja saat Januari tahun 2024 mendatang. Kalah lagi, Erik ten Hag keluhkan penyelesaian akhir Manchester United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag kecewa berat timnya dikalahkan West Ham. Ia menyebut timnya harus membayar mahal kekalahan itu akibat mereka kerap buang-buang peluang. Kemarin malam, Manchester United bertandang ke markas West Ham. Di laga ini, United sebenarnya tampil dominan sejak awal laga. Namun di babak kedua, Setan Merah kebobolan dua kali. Jarrod Bowen dan Mohamed Kudus sukses membobol gawang Andre Onana sehingga MU kehilangan 3 poin di laga ini. Ten Hag mengaku kecewa dengan kegagalan timnya mencetak gol di laga ini. Hari ini kami tidak mencetak gol dan mencetak gol pertama di sebuah pertandingan itu sangatlah penting, keluh Ten Hag yang dikutip MUTV. Menurut Ten Hag, MU benar-benar tampil dominan sejak awal, namun ia kesal timnya gagal memanfaatkan peluang yang telah mereka ciptakan. Saya rasa kami mengontrol jalannya pertandingan, kami tidak memberikan kesempatan bagi West Ham untuk melakukan apapun, sambung Ten Hag. Kami juga menciptakan 3 peluang yang sangat bagus dan kami gagal memanfaatkannya. Menurut Ten Hag, Manchester United benar-benar tampil dominan sejak awal, namun ia kesal timnya gagal memanfaatkan peluang yang telah mereka ciptakan. Saya rasa kami mengontrol jalannya pertandingan, kami tidak memberikan kesempatan bagi West Ham untuk melakukan apapun, sambung Ten Hag. Kami juga menciptakan 3 peluang yang sangat bagus dan kami gagal memanfaatkannya. Menurut Ten Hag, timnya hanya lengah sebentar di babak kedua, namun West Ham berhasil memanfaatkan itu dan menciptakan 2 gol ke gawang mereka.
Ketika kami lengah sebentar saja, tiba-tiba kami sudah ketinggalan dari mereka, sambung Ten Hag. Setelah itu kami mulai kalah segalanya. Itulah yang saya lihat dari performa tim saya di laga ini. Pungkasnya, Manchester United akan mencoba untuk bangkit di tengah pekan nanti. Setan Merah mencoba untuk menang melawan Aston Villa di pekan ke-19 EPL tahun 2023 sampai tahun 2020. Manchester United tawarkan Casemiro ke Paris Saint-Germain. Gelandang Manchester United, Casemiro dikabarkan telah ditawari ke Paris Saint-Germain. Pemain Brasil ini absen karena cedera, namun berusaha untuk memulihkan kondisinya dalam beberapa minggu mendatang. Menurut laporan, agen sang pemain sudah mendorong kliennya untuk meninggalkan United. Setan Merah mungkin juga ingin menguangkan Casemiro, mengingat penampilan buruknya musim ini. Sumber tersebut menyatakan bahwa Paris Saint-Germain sangat ingin memboyongnya ke klub, mengingat kesulitan di lini tengah mereka. Namun, klub Paris itu tidak bersedia membayar 60 juta pound plus biaya tambahan yang dibayarkan United kepada Real Madrid 18 bulan lalu untuk Casemiro. Di musim 2023, Casemiro terancam puasa gelar. Setan Merah sudah tersisih dari Piala Liga. Di Liga Champions, Manchester United juga tersingkir sebagai juru kunci. Tenaga Casemiro dibutuhkan karena lini tengah Paris Saint-Germain juga cukup lemah musim ini sehingga terseok-seok di Liga Champions. Pindah ke Paris Saint-Germain, gelar juara Liga hampir pasti akan bisa dirasakan oleh Casemiro. Agen Casemiro dilaporkan juga tertarik dengan ide meninggalkan Old Trafford. Namun agenda kepindahan belum jadi fokus utama pihak Casemiro, dia masih ingin fokus di sisa musim 2023. Manchester United ambil langkah tak terduga dekati bintang AC Milan, Fikayo Tomori. Muncul isu tak terduga dari portal Milan Web yang menyebutkan bahwa Manchester United sedang berminat pada Fikayo Tomori untuk Januari tahun 2024. Manchester United memang akan cuci gudang di musim dingin, termasuk mendepak dua bek mereka yang bernama Rafael Varane dan Harry Maguire. Sehingga, mereka butuh mendatangkan bek tengah sesegera mungkin untuk menjadi tandem Lisandro Martinez dalam skuad Erik ten Hag. Ternyata, sasaran mereka adalah Fikayo Tomori, pemain yang sedang dibutuhkan AC Milan di dalam tim inti Stefano Pioli. Tomori memiliki harga pasar 40 juta euro untuk Januari tahun 2024, dengan usia masih 25 tahun, Tomori diyakini bisa kembali merumput di Premier League. Andai AC Milan bersedia, tampaknya mereka bakal menuntut mahar yang jauh lebih tinggi ketimbang sekadar 40 juta euro di Januari lantaran besarnya peran Tomori dalam skuad mereka saat ini. Manchester United diyakini sudah menemukan pengganti yang cocok untuk menempati posisi Sofyan Amrabat pada bursa transfer musim panas 2024. Manchester United sudah mendatangkan Sofyan Amrabat dari Fiorentina pada musim panas 2023 sebagai pinjaman selama satu musim. Melansir dari Daily Mail, Setan Merah dikabarkan sedang memantau situasi dari gelandang Middlesbrough yang bernama Hayden Hackney. Hayden Hackney sendiri masih berumur 21 tahun. Posisi naturalnya adalah gelandang bertahan, tapi juga bisa ditempatkan sebagai gelandang tengah dan gelandang serang. Hackney masih memiliki kontrak bersama Middlesbrough sampai tanggal 30 Juni tahun 2027. Harga pasarnya adalah 7 juta euro berdasarkan data dari Transfermarkt. Lebih lanjut, Manchester United akan mulai mengupayakan perekrutan sang pemain pada bursa transfer musim panas 2024, tepat saat Amrabat kembali ke Fiorentina. Hayden Hackney merupakan andalan Middlesbrough. Ia sudah dimainkan 20 kali musim ini di divisi Championship dan Carabao Cup. Hackney mencetak 1 gol dan 1 assist. Demi jadi manajer baru Manchester United, Zinedine Zidane rela kursus bahasa Inggris. Zinedine Zidane dilaporkan telah bisa mengatasi hambatan utama agar bisa menggantikan Erik ten Hag menjadi manajer Manchester United. Hal ini disampaikan salah satu mantan rekan satu timnya di Prancis, Emmanuel Petit. Zidane sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford jika Manchester United berpisah dengan Ten Hag, yang sedang menjalani musim kedua yang penuh tantangan di klub. Manchester United finish di posisi terbawa grup Liga Champions, dan, jika mereka menelan kekalahan dari Liverpool pada hari Minggu nanti, tidak diragukan lagi akan menambah tekanan pada pelatih asal Belanda itu. Kaitan Manchester United dengan Zidane masih belum hilang. Penunjukannya di Old Trafford akan mewakili kembalinya dia ke manajemen sepak bola setelah hampir 3 tahun absen. Berbicara kepada L'Equipe pada tahun 2022, Zidane menyatakan ada sejumlah hambatan yang menghalanginya untuk menjadi manajer di sepak bola Inggris. Saya mungkin tidak bisa pergi kemana-mana, bahasa, misalnya, kondisi tertentu membuat segalanya menjadi lebih sulit, katanya. Ketika orang bertanya kepada saya,
Apakah kamu ingin pergi ke Manchester? Saya mengerti bahasa Inggris tapi saya tidak sepenuhnya menguasainya. Saya tahu ada pelatih yang pergi ke klub tanpa bisa berbicara bahasa tersebut, tapi cara kerja saya berbeda. Namun, mantan rekan setimnya di Prancis Emmanuel Petit mengklaim bahwa Zidane sebenarnya telah belajar bahasa Inggris tahun ini. Selama beberapa bulan terakhir, Zizou telah mengambil pelajaran bahasa Inggris. Saya tidak tahu apakah dia ingin datang dan melatih di Inggris, tapi ini adalah pintu terbuka, kata Zidane. Bagi saya, dia mulai belajar bahasa Inggris berarti dia berubah pikiran tentang mengelola tim di Inggris, ujarnya lagi. Dia tidak pernah melatih siapapun selama beberapa tahun dan Anda harus tetap tajam sebagai seorang manajer karena sepak bola bergerak dan berubah begitu cepat, harus diakui. Tidak banyak pekerjaan terbaik yang tersedia di Inggris untuknya saat ini, namun, fakta bahwa dia sedang belajar bahasa Inggris berarti bahwa pekerjaan berbahasa Inggris kini menjadi sesuatu yang akan dia pertimbangkan.